Allah. Masuk seminar itu selama 30 hari. Selesai dari situ, dari training itu, insya Allah dapat sertifikat bebas dari neraka Jahannam. Luar biasa, hadiah besar. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tolong juga ayat ini suratul Anfal ayat 24. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan yang barang siapa yang ingin dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala hatinya, kalbunya, membahagiakan kehidupannya, istajibu lillahi walir rasul. Karena turuti dan taati Allah dan Rasulnya salah satu yang menjaminkan kehidupan kita akan jauh lebih bahagia. Dan apapun masalah yang dihadapi oleh manusia, sebenarnya kalau kita mendalami sedikit ya, kalau kita berfikir secara benar, berfikir secara serius, berfikir secara adil, apapun masalah yang dihadapi oleh manusia, itu sebenarnya bukan dari Allah. Itu adalah perbuatan kita. Cuba perhatiin, berapa kali kita tinggalin salat subuh? Berapa kali kita tinggalin sunnah qabliyah ba'diyah? Berapa kali kita masbuk dalam salat jamaah? Berapa kali kita janji sama orang tapi tidak menghargai janji itu? Padahal kita kan sama-sama pernah membaca hadis Rasulullah SAW, salah satu tanda orang munafik yang suka menjanjikan tapi tidak benar, tidak pernah tepati janjinya. Berapa kali kita berbohong? Ada orang berkata, saya tidak sengaja berbohong, tapi namanya apa? Ini orang sudah ucapan bohong, katanya tidak sengaja. Atau ada istilah lain, katanya bohong putih katanya. Setahu saya ada bawang putih, bukan bohong putih. Bohongnya apa saja, kecil besar semuanya jadi dosa. Namanya bohong. Hati-hati. Tanpa kita sadari, perilaku sehari-hari kita, ucapan kita, pandangan mata kita, langkah kaki kita, tinggalin bisa saja gara-gara takbiratul ihram yang begitu mulia di dalam ajaran Islam. Takbirah yang pertama sampai Rasul menjaminkan barang siapa yang menjaga takbirah pertama bersama imam selama 40 hari, artinya 200 salat berturut-turut, tidak pernah tertinggal dan tidak pernah terlepas, akan dapat kebebasan. Ini asuransi, kebebasan dari neraka. Masa kita tidak ingin membebaskan, lepaskan diri dari neraka? Hanya apa? Tidak, hanya satu amalannya, jaga takbirah bertama sama imam. Dan saya mendapatkan dari guru saya, orang munafik tidak akan bisa. Ini persoalannya. Kalau anda tidak mau melepaskan diri, bebaskan diri dari neraka, paling tidak harus anda bisa tahu diri. Jangan-jangan selama ini saya orang munafik. Karena orang munafik itu tidak bisa menjaga salat berjamaah, apalagi mulai pertama takbirah ihram itu. Kalau mulai takbirah ihram berarti kita begitu azan atau sebelum azan sudah betul-betul bersiap supaya tidak telat datang ke masjid. Begitu imam Allahu Akbar, walaupun kita tidak sampai sunnah qabliyah, tapi intinya kita bisa bertemu takbirah pertama sama imam, itu sudah luar biasa. Ini bukan 1 hari, 2 hari, 40 hari. Dan menurut saya, kesempatannya yang begitu mudah dan kesempatan yang emas bisa terlaksana hal ini adalah bulan Ramadan. Tinggal kita tambah lagi 10 hari habis Ramadan, bebas dari 2, dari neraka dan dari orang munafik.
30 hari. Menurut saya Ramadan itu adalah training. Ikut training tapi sama siapa? Sama Allah. Masuk seminar itu selama 30 hari. Selesai dari situ, dari training itu, insya Allah dapat sertifikat bebas dari neraka Jahannam. Luar biasa, hadiah besar. Kita semua setiap salat sambil menjadi hampir jadi wajib. Hampir jadi wajib. Setiap di Indonesia, selama saya di Indonesia, setiap doa pasti ada waqina adzaban nar. Rabbana atina, itu hampir jadi wajib. Setiap doa pasti ditutupi Rabbana atina fid dunya hasanah. Malah kadang-kadang kalau kita mendengar doa tidak ditutupi Rabbana atina, kayaknya belum sempurna. Sampai menjadi sebuah budaya, tradisi Indonesia. Waqina adzaban nar, setiap hari kita minta. Boleh kita jaga doa ini, bagus. Tapi di samping doa ada usaha dan ikhtiar supaya kita betul-betul dapat doa kita diijabah. Waqina adzaban nar. Tapi kita setiap salat waqina adzaban nar, waqina adzaban nar, waqina adzaban nar. Tapi tidak pernah jaga salat jamaah, apalagi salat subuh. Berarti seolah-olah kita tidak mau diterima doa kita. Kita sendiri yang milih itu. Banyak orang berkata, kenapa saya berdoa sampai sekarang belum diterima? Kata siapa belum diterima? Sudah diterima, tapi jawabannya agak lama. Panjang proses, bisa setahun, bisa 10 tahun, bisa 20 tahun. Ada riwayat Nabi Yusuf AS berdoa terus dalam penjaranya. Ada yang riwayat 8 tahun, ada yang malah sampai 40 tahun baru bisa diterima. Tapi harus kita bertanya diri, yang menghambatkan doa kita kenapa? Dosa kita. Doa berjalan, ketiduran dari salat subuh berjalan. Oh, fantas doa kita kok lama-lama. Soalnya kita kalau berdoa bagi jalan tikus, tidak mau bagi jalan tol. Mau doa cepat bagi jalan tol. Jalan tolnya apa? 5 waktu salat berjamaah. Karena bahasa, dari sisi bahasa, kalau kita bertanya Bapak Ibu, tahu apa artinya salat dalam bahasa Arab? Kalau saya sekarang bertanya Bapak Ibu, artinya salat apa? Salat, apa artinya? Dalam bahasa Arab artinya doa. Artinya, jadi kalau kita menjaga salat, berarti seperti kita sebenarnya berdoa. Oleh karena itu orang salih tanpa doa, punya masalah, salat 2 rakaat, selesai masalah. Padahal dia tidak pernah angkat tangan berdoa. Tapi karena mereka jadikan salatnya adalah doa. Karena memang dalam bahasa Arab, arti daripada salat adalah doa. Kita sekarang salat, doa, zikir, semua sedekah, tapi juga belum ada. Berarti masalah sama kita, bukan sama. Kenapa orang dulu yang salih hanya dalam salat selesai masalah, kita salat, sedekah, puasa, qiyamul lail, i'tikaf, datang Sunda Kelapa, ikut majlis ta'lim, ikut ini, kok dah selesai-selesai. Berarti masalahnya bukan masalah banyak amal. Masalahnya kita memang banyak amal, tapi juga mohon maaf masih banyak dosa. Seterusnya, tolong hafal kata hikmah ini. Berhubungan antara cinta dan tadabbur. Bagaimana kita bisa mentadabburi kalau tidak cinta? Cinta sumbernya dalam hati, tadabbur itu adalah usaha dan ikhtiar. Tidak akan bisa mentadabburi dan menhayati kalau hati kita belum rasa cinta terhadap Al-Quran. Harus kita memahami, manakala kalbu kita mencintai sesuatu, pasti akan tergantung pada sesuatu itu.
Cinta dunia akan tergantung kepada dunia. Kehilangan dunia pasti akan sakit hati. Cinta salat akan sakit hati saat kita merasa jauh daripada salat. Artinya apa? Kalau kita cinta salat, kita akan merasa nikmat dan bahagia pas lagi salat. Begitu kita menjauh dari salat, kita merasa tidak tenang. Kalau sudah muncul perasaan ini, itu tanda Anda cinta salat. Tapi ternyata kalau kita salat maupun ketiduran dari salat biasa saja, oh bahaya. Bahaya kalau lewat amal salih belum kita sempat laksanakan di waktu yang tepat, itu bahaya. Harus kita bertanya, ya Allah, sampai hati saya tidak ada rasa nangis, tidak ada rasa sedih. Ada orang begitu bangun, dia lupa hari ini Senin. Hari ini hari Senin ya. Dia jaga puasa Senin Kamis, tapi subhanallah hari itu sampai jam 10 baru dia ingat hari ini Senin. Setiap 15 menit telefon saya, apakah boleh saya lanjut puasa atau tidak? Sedihnya dan nangisnya luar biasa. Saya bangga, kok ini nangis karena ketinggalan, lupa ini hari Senin. Bukan nangis karena berbuat dosa. Itu perasaan itu sendiri sudah luar biasa, karunia luar biasa. Kalau kita bisa nangis dan sedih karena kesempatan ibadah lewat, tambah kita manfaatkan. Oleh karena itu didoakan oleh Rasul, dihina oleh Allah seorang yang bertemu bulan puasa sampai habis tapi tidak diampuni Allah. Kata ulama, fantas dihina oleh Allah, bulan ampunan tapi tidak diampuni. Kalau tidak diampuni di bulan puasa, kapan diampuni lagi? Jadi harus kita bertanya, Bapak Ibu bertanya diri, posisi kita cinta Allah sejauh mana? Posisi kita cinta Al-Quran sejauh mana? Posisi kita merasa Allah menguasai kita di mana saja berada. Allah tahu apa yang ada dalam bisikan kalbu kita. Kita sekarang duduk di satu majlis, tapi isi hati kita berbeda. Saya tidak akan bisa tahu, dan tidak ada di antara Bapak Ibu yang bisa tahu. Tapi Allah saja yang, dan di situ berbeda nilai kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bisa muka bersama cerah, ibu-ibu cantiknya luar biasa, ya, semua cerah mukanya, senang, bahagia. Tapi ini muka dan pakaian itu bukan menjadi nilai di hadapan Allah. Tapi bisa sekarang Bapak Ibu, Allah melihat isi hati kita, berarti berbeda nilai martabat kita di sisi Allah. Ada yang di posisi tinggi, ada yang di posisi tengah, ada yang di posisi bawah. Mudah-mudahan kita semua sama-sama tinggi di sisi Allah SWT. Tolong Bapak Ibu ini jaga ini, soal kalbu ini perlu. Dan salah satu yang membantu mensucikan kalbu kita adalah zikir dan nangis. Kalau kita punya baju kotor, masukin mana? Mesin cuci. Begitu habis dicuci, ternyata belum bersih. Apa yang kita lakukan? Pakai tangan kan? Tidak cukup, tambah lagi sabunnya. Tidak cukup dibersihkan dengan air. Kalbu kita juga perlu sabun dan air. Tapi sabunnya apa? Masa kita masukin kalbu kita dalam mesin cuci atau disikat pakai tangan? Tidak bisa. Kalbu kita membutuhkan sabun dan air. Sabunnya kalbu kita adalah air mata. Setiap, apalagi kalau titisan air mata itu karena Allah. Saya yakin Bapak Ibu, pasti ada satu saat ketika kita lagi koreksi diri, muhasabah diri, kita membayangkan sesuatu dosa,
ada muncul rasa malu sama Allah, tambah kita rasa, tambah kita sadari, ada titisan air mata. Tiba-tiba, karena posisi begitu mendadak, ada titisan air mata dari mata kita, berarti posisi kalbu kita di titik itu lagi nurani, lagi cerah, lagi terbuka. Tapi kadang-kadang malah kita ingin nangis, malah tidak bisa-bisa. Betul enggak? Kok saya ingin nangis? Jadi masalah bisa nangis itu sebenarnya itu karunia Allah, bukan masalah kita mau atau tidak mau. Cuman saat kita ingin nangis, ini masalahnya kuncinya di hati. Bagaimana supaya kita bisa nangis? Karena kita membaca salah satu karunia Allah yang diselamatkan dari siksa neraka Jahannam, orang yang nangis karena Allah. Nangis karena Allah, itu terjamin selamat dari neraka. Jadi air untuk mensucikan kalbu kita adalah air mata. Sabun yang mensucikan kalbu kita adalah zikrullah. Coba kalau kita hanya bawa sabun tambah air, tidak akan bisa terasa. Apalagi kalau kita hanya bawa air tambah sabunnya, juga tidak akan bisa terasa. Tapi kalau bisa bawa dua-duanya, diusahakan, terus menerus tidak terlepas zikir. Yang saya maksud, apalagi zikir yang saat sendirian. Saya yakin Bapak Ibu suka berzikir, sepanjang hari berzikir, sepanjang jalan berzikir. Ini bisa zikir sambil kita, pandangan mata kita sibuk, lihat kanan kiri. Tapi yang saya maksud, coba Bapak Ibu usahakan setiap malam Anda punya setengah jam. Anda punya setengah. Di antara guru-guru saya, subhanallah, mereka di antaranya kalau ada satu malam dalam satu minggu, itu tidak boleh ketemu siapa-siapa. Keluar dari kamar, salat, balik lagi. Sambil mereka jaga puasa. Buka puasa pun istrinya masukin buka puasa dari bawah pintu kamar. Kurma, beberapa biji kurma sama sedikit air buat buka. Tidak berkata-kata, tidak bertemu siapa-siapa. Sepanjang mereka bersendirian di kamar itu untuk hanya berzikir kepada Allah. Dan tidak ada seorang ulama sukses dalam dakwahnya, dalam berjuangannya, pasti punya waktu tertentu bersama Allah. Dan saya nasihatin, Anda ingin sukses dalam urusan apa saja, dalam agama, dalam dunianya, dalam berkembang berjuangannya, khususkan waktu. Terserah Anda milih. Saya tidak mau berkata hari apa atau malam apa, tapi jauh lebih baik malam hari. Kenapa malam hari terpilih? Inna nasyi'atal laili hiya ashaddu wat'an wa aqwamu qila. Kata Allah dalam suratul Muzammil, ibadah di malam hari, zikir, baca Quran, termasuk hafalan di malam hari sangat terkesan. Oleh karena itu, sebaik-baik salat sesudah fardu, salat malam, bukan salat siang. Kenapa dibilang salat malam? Karena memang di situ ada rahasia. Semuanya tidur, hanya kita sendiri bangun, mengangkat tangan, curhat sama Allah, berbicara sama Allah. Apalagi kalau kita bisa khususkan satu malam, tidak kemana-mana, hanya sama Allah. Mau kemana? Saya ada malam minggu sama Allah, ada urusan sama Allah. Masa sekali-kali kita keberatan? Saya tidak minta setiap malam, seminggu sekali. Coba khususkan. Apa itu sebelum tidur atau sesudah bangun tidur? Kalau Anda merasa diri malas, kalau sudah tidur nanti terlanjur tidak akan bangun, bisa subuh aja lolos. Ya udah, sebelum tidur duduk setengah jam, 1 jam, salat 2 rakaat, terus duduk di atas sejadah, berzikir kepada Allah. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Sambil Anda menhayati, Anda lagi sebut nama Tuhan yang Maha Agung. Allah anugerahkan lidahnya untuk berbicara. Maha suci Allah, segala puji bagi Allah, tidak ada Tuhan selain Allah. Allah Maha besar.
Sebaik-baik zikir itu subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Dua kata ringan di atas lidah, berat di atas timbangan, dicintai Allah. Subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. La haula wa la quwata illa billah. Kita duduk, kita ingat, ya Allah, tidak punya upaya dan daya untuk lawan hawa nafsu, tidak punya upaya dan upaya untuk melawan cubaan, tidak punya upaya dan daya untuk melawan syahwat, tidak punya upaya dan daya untuk melawan semua. Sambil kita membawa la haula wa quwwata, Rasulullah SAW bersabda, la haula wa la quwwata illa billah, mengatasi dan mengobati 70 macam penyakit dan macam bermasalah. Itu hanya la haula wa quwwata illa billah. Yang saya harap Bapak Ibu, apalagi hanya tinggal 6 hari, insya-Allah Bapak Ibu bersedia dalam 6 hari yang akan datang, biar sekali sebelum masuk bulan puasa, apa yang baru saya sampaikan kita bisa laksanakan. Boleh? Bisa? Bisa insya Allah. Duduk bersama, wallahi nikmat. Cukup kita merasa aku bersama Allah, nikmati. Karena kita tidak tahu kapan bisa bersama Allah lagi di dunia. Nikmati bersama Allah, supaya nanti kalau kita besok betul-betul lagi di posisi sendiri, di kubur, sendiri nanti di hari kiamat, Allah akan jadi bersama kita. Karena kita di dunia kan banyak orang, kita tak bisa sendiri kan? Malah kalau kita berusaha sendirian dianggap, apa ini orang-orang? Kok suka sendiri, suka tak mau ngomong, dianggap gila kan? Apalagi kalau kita bertemu, mau bicara, tak mau ngomong apa-apa. Karena dia berusaha untuk menjaga ucapannya, tapi lingkungan tidak akan mendukung. Inti lagi puasa dah ngomong ya, serba salah. Kalau saya ngomong jadi malah berantakan nazar saya. Kalau saya mau berzikir dianggap anehnya manusia. Sekarang orang yang berzikir sepanjang hari, coba ini orang gila tahun 2013. Gilanya orang yang sepanjang waktu berzikir, tapi tidak gila yang sepanjang waktunya megang HP. Mana yang gila yang sebenarnya? Yang gila sebenarnya mana? Saya bingung kalau, apalagi pas mau tidur. Coba lihat, kalau pas tidur, yang dekat bantal kita apa? Quran atau HP? Jelas HP. Sambil tidur stres. Kalau tidur boleh menadu kepada Allah, ya Allah, aku mau tidur, tak bisa tidur gara-gara HP. Tidur aja mau menadu, melaporkan kepada Allah SWT. Masalah. Lagi bangun tidak tenang, mau tidur pun tidak tenang. Sebagaimana saya pernah telepon seorang, dia angkat. Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim, kayaknya mengganggu ya. Oh, enggak apa-apa, ya, sampai tidur tenang. Alhamdulillah, selama waktu saya masih megang HP, tidak pernah tidur ada di samping saya ada HP. Tidak pernah. Alhamdulillah, samping saya istri. Bukan HP. Mau apain HP? Yang terakhir, sebelum kita tutup doa, saya sudah membagikan, mudah-mudahan semua dapat. Ada doa. Ada ulama menamakan doa ini doa cinta Al-Quran. Ya, sebenarnya doa ini bukan hanya khusus cinta Al-Quran, bisa dinamakan apa saja. Doa untuk hajat kita, doa untuk keinginan kita. Memang doa ini luar biasa. Bisa dibacakan, saya bacakan bahasa Arabnya, nanti Ustaz Faruk bacakan artinya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni abduka wa ibnu abdika wa ibnu amatik, nasiyati biyadik,
madin fiyya hukmuk, adlun fiyya qada'uk, as'aluka bikulli ismin huwa lak. Mohon di titik ini kita harus betul-betul rasa, karena di sini kita memohon dengan segala nama Allah dan segala sifat Allah, di antaranya nama Allah yang agung yang kita tidak tahu di mana di antara nama-nama Allah Asmaul Husna yang teragung. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang dalam doanya bisa berdoa dengan nama Allah yang agung, pasti doanya diijabah dan tidak akan ditolak. As'aluka bi kulli ismin huwa lak, sammaita bihi nafsak, aw anzaltahu fi kitabik, aw 'allamtahu ahadan min khalqik, aw ista'tharta bihi fi 'ilmil ghaibi 'indak. Ada di antara nama Allah yang Allah rahasiakan di ilmu gaib, kita tidak tahu, tidak ada makhluk pun yang tahu. Aw ista'tharta bihi fi 'ilmil ghaibi 'indak an taj'ala al-Qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa jalaa'a huzni wa dhahaba hammi. Ya Allah, sesungguhnya aku adalah hamba-Mu, anak hamba laki-lakimu, dan anak hamba perempuanmu. Ubun-ubunku berada di tangan-Mu, hukum-Mu berlaku pada diriku, ketetapan-Mu adil atas diriku. Aku memohon kepadamu. Ketetapan-Mu adil. Ini tolong ketetapan-Mu adil. Allah Maha Adil. Tidak ada sedikit pun Allah menzalimi manusia, tapi manusia adalah yang menzalimi dirinya sendiri. Ketetapan-Mu adil atas diriku. Aku memohon kepadamu dengan segala nama yang menjadi milik-Mu, yang Engkau namakan dirimu dengannya, atau Engkau turunkan dalam kitab-Mu, atau yang Engkau ajarkan kepada seorang dari makhluk-Mu, atau yang Engkau rahasiakan dalam ilmu gaib yang ada di sisi-Mu, agar Engkau jadikan Al-Quran sebagai penyejuk hatiku, cahaya bagi dadaku, dan pelipur kesedihanku, serta pelenyap bagi kegelisahanku. Seterusnya, doa di atas didasarkan pada hadis dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seseorang tertimpa kegundahan dan kesedihan lalu berdoa dengan doa yang di atas tadi, melainkan Allah akan menghilangkan kesedihan dan kegelisahannya serta menggantikannya dengan kegembiraan. Ibnu Mas'ud berkata, ada yang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bolehkah kita mempelajarinya? Beliau menjawab, ya, sudah sepatutnya orang yang mendengarkannya untuk mempelajarinya. Hadis riwayat Imam Ahmad dalam musnadnya. Jadi bukan hanya Rasul SAW menjaminkan doa ini terkabul, malah Rasul mengajak kita, ayo belajarinya, dan kalau bisa mengajarkan ke orang lain. Ini termasuk salah satu doa, bukan hanya Rasul sebutkan doa ini, tapi Rasul juga mengajak kita belajari, dalami, hayati. Ini permintaan besar dari Rasul.
Kalau Rasul meminta sesuatu ini, berarti ada sesuatu yang baik bagi kita dalam doa ini. Cukup Rasulullah berjanji, barang siapa yang berdoa akan Allah hilangkan segala kesusahannya. Apakah kita tidak percaya janji Rasul? Percaya enggak Bapak Ibu? Kalau bisa hafal doa ini. Kalau kita sering, saya yakin, kalau sering kita baca doa ini, biarpun kita megang fotokopinya, insya-Allah tidak lama kita bisa menghafal. Tapi dirutinkan. Ibu saya hafal suratul Kahfi karena setiap Jumat maupun malam Jumat baca Al-Kahfi hafal. Seorang bapa sudah 90 tahun, buta huruf, tapi bisa hafal surah Yasin karena dia ikut setiap malam Jumat Yasinan, lama-lama hafal. Padahal dia buta huruf. Ini salah satu karunia dari Allah, nikmat. Dan manusia yang istiqamah, rutin, mengulangi berkali-kali, Allah berikan kemudahan menghafal sesuatu itu. Apalagi doa seperti ini yang begitu istimewa dan indah untuk segala urusan kita dunia akhirat dan lahir batin kehidupan kita. Mari kita sama-sama berdoa. Saya akan mulai doa dalam malam ini, mulai dengan doa ini. Dan saya harap semua, tolong, saya mohon, ayo mari kita hayati. Anda sudah memegang bacaan Arabnya, bacaan Latinnya, dan juga artinya. Saya akan memimpin doa, Anda amin, sambil betul Anda merasakan keindahan dan keistimewaan dalam doa ini. Allah maha mendengar dan maha melihat. Dan saya harap habis doa ini semua, karena malam ini malam yang terakhir, malam Kamis, ceramah kita, karena masuknya dan masuknya bulan Ramadan, akan kita stop sebentar sampai habis Lebaran. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini saya menghiburkan semua yang hadir. Semua yang hadir tanpa kecuali. Demi perjuangan kita berjalan lancar. Bulan Ramadan, alhamdulillah tahun ini kita mendapatkan istimewa menghadiri banyak imam. Oleh karena itu, saya memohon semua yang hadir tanpa kecuali, marilah kita sama-sama tuliskan nama Anda menjadi orang yang memperjuangkan program Ramadan tahun ini. Dan infaknya, sedekahnya, seikhlasnya, lebih baik banyak ikhlas daripada sedikit tidak ikhlas. Amin. Tak usah ketawa, amin aja. Amin. Biarpun habis gantungannya, habis dompetnya, habis isi tasnya, pulang jalan kaki. Alhamdulillah. Yang tidak punya mobil, saya antarlah, tinggal bayar aja ongkosan. Jadi saya mohon tanpa kecuali, sebelum saya tutup doa atau pas saya habis doa, tanpa kecuali saya mohon semua supaya kita, walaupun kita di posisi Ramadan mungkin banyak kesibukan, urusan-urusan lain, tapi insya-Allah nama Anda di hadapan Allah tertulis yang telah memperjuangkan dan kedatangan imam-imam dari Madinah yang bisa kita menghidupkan dan menikmati selama bulan Ramadan. Jadikan nama Anda di situ tertulis di hadapan Allah. Jangan sampai kita orang yang tidak bisa memberikan apa-apa untuk agama Allah. Biarpun kita membantu dalam infak dan sedekah, pasti nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala sangat berharga. Apalagi sepanjang Ramadan kita menhayati ibadah salat tarawih, Bapak Ibu juga akan terlipat mendapatkan pahalanya. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi, mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. يا الله إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك عدل فينا قضاؤك عدل فينا قضاؤك نسألك بكل اسم هو لك نسألك بكل اسم هو لك نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا. اللهم ya Allah, jadikan semua yang hadir serta keluarganya Ahlul Quran jadikan semua yang hadir serta keluarganya Ahlul Quran jadikan ya Allah kami bersama Ahlul Quran hari kiamat. Maafkan ya Allah atas kesalahan dan kekurangan kami terhadap Al-Quran. Kami berniat baik dengan masuknya bulan Ramadan akan kami menghidupkan Al-Quran sehari-hari. Ya Allah, kuatkanlah kami lahir dan batin agar kami istiqamah membaca Al-Quran di bulan Ramadan dan seterusnya sampai akhir hayat. Agar kami mendapatkan keindahan dan kenikmatan Al-Quran. Agar kami tenang dalam kehidupan kami. Dengan berkahnya Al-Quran kami bisa bahagia. Dengan berkahnya Al-Quran bisa dapat husnul khatimah. Dengan berkahnya Al-Quran diampuni segala dosa. Dengan berkahnya Al-Quran kami bisa selamat dan bahagia dunia akhirat. Ya Allah, Ya Rabbal Alamin. Panjangkan umur kami ya Allah dalam keadaan sihat wal afiat dan iman. Sampaikanlah ya Allah dengan taufik-Mu. Anugerahkan segala karunia bagi kami ya Allah. Untuk bertemu bulan Ramadan sampai habis. Untuk bertemu bulan Ramadan sampai selesai ya Allah. Agar kami bisa mendapatkan ampunan segala dosa kami ya Arhamar Rahimin. Aku mohon ya Allah ya Dzal Jalal wal Ikram, untuk semua yang hadir serta keluarganya, bulan malam ini masing-masing sudah diampuni segala dosanya, dosa besar maupun dosa kecil, dosa terang-terang maupun dosa sembunyi. Disucikan hatinya, dibersihkan jiwanya. Masing-masing pulang ke rumahnya malam ini membawa ridha Allah. Karena kami meyakini kami mendapatkan ridha-Mu pasti akan bahagia dunia akhirat. Sangat berharga bagi kami ridha-Mu ya Allah, ya Dzal Jalal wal Ikram. Bagaimana Engkau menganugerahkan segala karunia dan kemudahan sama-sama berkumpul di masjid ini. Ya Allah,
berilah kepada kami kemuliaan jumpa lagi di dalam surgamu ya Allah, dalam surgamu ya Allah, bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, jadikan majlis ini, ilmu yang kami belajari menjadi ilmu bermanfaat, ilmu yang kami belajari menjadi ilmu berguna bagi sisa umur hidup kami. Ya Allah, jadikan majlis ini saksi baik di hadapan-Mu hari kiamat ya Rabbal Alamin. Kuatkanlah kami ya Allah, lahir batin, agar kami senantiasa dengan ilmu yang bermanfaat diikuti dengan amalun salih. Ighfir lana wa liwalidina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, jadikan bulan Ramadan yang akan datang ini sebentar lagi menjadi Ramadan yang terindah bagi umat Nabi Muhammad, bagi umat Nabi Muhammad umumnya dan negara Indonesia khususnya. Ramadan tahun ini ya Allah menjadikan negara Indonesia yang makmur, yang berkah, yang bersih, yang baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur, jauh dari segala bala dan musibah. Selamatkan ya Allah negeri kami. Ya Allah, kuatkanlah pemimpin kami menjadi pemimpin yang takwa. Jadikan Ramadan yang mensucikan dan menanugerahkan takwa kepada pemimpin kami ya Allah, ya Dzal Jalal wal Ikram, ya Arhamar Rahimin. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Saya mohon semua sebelum kita salat, semua yang hadir, yang Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan anugerahkan kepada hati kita semua, insyaallah berkenan bersedia memberikan infaknya dan sedekahnya di malam yang insya-Allah walaupun yang terakhir sebelum masuk puasa, tapi mudah-mudahan tidak yang terakhir untuk bisa bertemu lagi dalam keadaan sehat walafiat. Mari kita sama-sama sebelum kita iqamat, ayo saya mengajak semua, nawaitu mencetak nama kita untuk menjadi orang yang memperjuangkan program Ramadan tahun ini. Barangkali bisa ada kekurangan banyak dalam ibadah kita di bulan Ramadan, tapi insya-Allah dalam infak dan sedekah kita Allah sempurnakan kekurangan kita, karena kita bisa menuliskan nama kita di hadapan Allah, memperjuangkan kedatangan imam-imam dari tanah suci untuk kita bersama-sama menjadi suci lahir batin di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum salat boleh ini dibantu, ini surban saya. Kalau di bagian ibu-ibu, tolong ibu-ibu bantu. Ibu-ibu kalau dibawa surban nanti bawa pulang. Ini Pak, tolong ada yang ini. Sebentar saja, 2 orang bisa megang surban saya. Terus ibu-ibu yang punya gantungannya boleh, mau tinggalin tasnya terus pulang sendiri boleh, tidak apa-apa. Nawaitu ya ibu-ibu, bapak-bapak, nawaitu semua. Semoga insyaAllah perjuangan kita untuk bulan Ramadan tahun ini, mudah-mudahan segala keinginan dan hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Apa saja yang mau sedekahin masnya pun boleh, tidak apa-apa. Yang penting nawaitunya ikhlas. Alhamdulillah.
Kalian sambil boleh berdiri, luruskan safnya sambil kita ini siap-siap langsung salat. Sambil sedekah kita tetap berjalan supaya insya-Allah Allah berkahi. Mudah-mudahan salat ini, salat Isya kita bersama akan diimami oleh adik saya yang pertama kali datang Sunda Kelapa. Dan alhamdulillah beliau sudah S3. Walaupun dia termasuk nomor 8 dari adik-adik saya, tapi kalau dari sisi ilmu memang jauh lebih berilmu daripada saya sendiri. Beliau alhamdulillah sudah S3 dan belum nikah. Saya mohon dia juga menimami kita salat Isya. Demikian.